Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Hidayatullah. Saya dari kelas 1 D4 Elektronika B dengan NRP 21236000042. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pembuatan video untuk seleksi Bench Robotic Team. Di sini saya mengambil KRSTI, Kontes Robot Sanitari Indonesia, Divisi Hardware. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai diri saya. Saya Maulana Ahmad Hidayatullah, lulusan dari SMA Negeri 3 Surabaya. Saya memiliki pribadi dengan antusias dan motivasi tinggi, senang belajar hal baru, dapat bekerja secara mandiri ataupun dengan tim, dan memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik. Motivasi saya mengikuti seleksi tim robot, saya ingin memperdalam ranah keilmuan mengenai robotika dan memberikan kontribusi positif kepada Bench Robotic Team, terutama ERISA dan Eternos, dengan tekad saya yang kuat dan etos kerja saya yang tinggi. Berikutnya, mengenai deskripsi lomba. KRSTI atau Kontes Robot Sanitari Indonesia merupakan perlombaan merancang, pembuatan, dan pemrograman robot dengan unsur seni dan budaya Indonesia. KRSTI sendiri berfokus pada seni tari yang diadakan setiap tahun dengan tema yang berbeda, spesifikasi robot, arena, dan penilaian yang berbeda pula. Pertama kali diadakan pada tahun 2010 dengan tema tari Jaipong, yang kembali diangkat pada tahun 2019 dengan tema yang sama, tahun 2020 dengan tema tari Enggang, tahun 2021 dengan tema tari Gambyong Parenom, tahun 2022 dengan tema tari Ledo, dan yang baru saja selesai diadakan yakni pada tahun 2023 dengan tema tari Gembang Semarang. Jadi KRSTI ini merupakan perlombaan tim yang setiap tim peserta yang terdiri dari 3 mahasiswa aktif dan seorang dosen pembimbing aktif dari institusi yang sama. Setiap tim peserta diwajibkan untuk membuat 2 robot yang terkoordinasi untuk menampilkan seni tari yang mencerminkan budaya Indonesia sesuai tema kontes. Tujuan dari kontes robot ini adalah untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan minat para mahasiswa dalam teknologi maju khususnya bidang robotika yang diperuntukkan bagi industri dan seni budaya khususnya seni tari. Berikutnya, mengenai tantangan lomba. Tantangan lomba kontes robot seni tari Indonesia terletak pada yang pertama, kemampuan robot untuk melakukan suatu gerakan dengan rentan penilaian dari 1 sampai 10 untuk gerakan 10 merupakan nilai yang sempurna. 2. Kemampuan robot untuk melakukan gerakan tari sesuai tema KRSTI pada zona A dengan rentan nilai yang sama. Yang ketiga, kemampuan robot untuk melakukan gerakan tari sesuai tema KRSTI pada zona B dengan rentan nilai yang sama. Yang keempat, kemampuan robot untuk melakukan gerakan tari sesuai tema KRSTI pada zona C dengan rentan nilai yang sama. Yang kelima, kemampuan mulai gerak dan sinkronisasi gerak tarian robot sesuai alunan musik pengiring dan akan memperoleh tambahan 2 kali dari nilai 1 hingga 10 untuk nilai gerak dan sinkronisasi yang sempurna. Kemampuan robot yang telah mencapai zona A, zona B, zona C, dan zona tutup, maka masing-masing zona akan mendapat tambahan nilai 5. Dan yang keenam, setiap tim akan mendapat nilai jumlah dari semua kategori. Yang ketujuh, setiap robot yang melakukan keindahan gerak dan selaras, maka robot akan mendapatkan nilai 1 hingga 10 untuk nilai gerak sempurna. Dan ke-8, pemenang setiap perlombaan ditentukan dari perolehan nilai rata-rata akhir terbaik. Kemudian, strategi dan gagasan dari saya. Strategi saya untuk tim ERISA yakni efektivitas penggunaan servomotor pada robot ERISA agar robot dapat melakukan suatu gerakan dengan mulus, memastikan servomotor dalam kondisi baik, dan gerakan tari servo tersebut mulus. Dikarenakan salah satu kompetisi dari robot tari sendiri adalah melakukan gerakan tari dengan mulus dan semirip mungkin dengan gerakan aslinya. Kemudian, penyempurnaan estetika gerakan, fokus pada kehalusan dan ekspresi gerakan, dengan mengintegrasikan elemen seni yang lebih kompleks atau gerakan tarian yang lebih inovatif. Kemudian, gagasan dari saya. Yang pertama, pembuatan sensor yang mendeteksi alunan musik untuk meningkatkan keakuratan gerakan tarian robot dengan alunan musik yang dideteksi oleh robot. Jadi sensor ini untuk backup aja.
in case pada hari H perlombaan, karena yang utama kan tetap dari codingan. Jadi saat ada suatu codingan yang error, masih bisa di backup oleh sensor ini. Yang sensor ini tuh untuk pendeteksi alunan musik, sehingga bisa di-convert sebagai data, sehingga masih bisa menjalankan robot tersebut dan melakukan sebuah gerakan tarian yang sesuai dengan alunan musik yang dideteksi oleh robot itu sendiri. Kemudian, filter sinyal yang digunakan untuk mengurangi noise yang dapat mengurangi kinerja dari komponen lain. Dan yang ketiga, pengaplikasian kontrol PID pada robot. Jadi PID itu sendiri adalah proporsional, integral, dan derivatif. Jadi proporsional itu digunakan untuk memastikan bahwa gerakan mengikuti pola yang diinginkan. Jadi proporsional ini juga untuk meminimalisir ketidaksesuaian gerakan. Karena kan kompetisi dari robot tari ini kan melakukan gerakan semirip mungkin. Jadi sebisa mungkin itu tidak ada mismove atau gerakan yang tidak sesuai. Kemudian integral. Integral itu membantu mengoreksi perubahan atau pergeseran sistem yang terjadi seiring waktu, sehingga robot dapat mempertahankan keseimbangan yang lebih baik. Kemudian derivatif. Derivatif ini untuk membantu mengurangi getaran atau ketidakstabilan yang mungkin terjadi selama gerakan yang cepat atau perubahan mendadak dalam musik. Jadi kan misalkan pada gerakan tari yang cepat itu ada yang set-set gitu supaya tidak terjadi ketidakseimbangan pada robot atau ketidakstabilan, itu bisa diatasi oleh derivatif komponen tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.